biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi beliau Tuhan, Kau sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jalur dan kesempatan saya berikan untuk Bu Berta yang akan menyampaikan sebagian firman Tuhan di siang hari ini. Dipersilakan untuk Bu Berta Dharma. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Bunda Ella atas doanya dan semuanya, puji Tuhan. Rekan-rekan, sahabat kasih di rumah kasih yang tetap setia mengikuti ibadah kita di CH231. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat Alkitab kita. Kita sudah masuk dalam bulan Maret, tema yang baru. Kita akan berbicara masuk tema kita itu tentang pure, ya. Pure, murni atau pribadi yang murni. Kalau kemarin kita sudah melewati my identity dan kita juga sudah melewati tentang true love, sekarang kita akan mau belajar tentang pribadi yang murni. Nah, ayat emasnya di dalam Mazmur 24. Ya, saya mengawali tadi pagi sudah diawali oleh Ibu Evangelis Wiji Utami. Dan siang ini pun saya mengawali. Mari kita lihat di dalam Mazmur 24. Mazmur 24 sebagai ayat emas kita dalam ayat 3 dan 4. Kita akan membaca Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang murni hatinya dikatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Hasilnya apa? Di dalam ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa dia? Yaitu orang yang murni hatinya, bersih tangannya dan murni hatinya. Itu hasilnya. Dan yang keenam, tidak hanya dirinya tetapi juga generasinya. Ayat 6 kita baca. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub Selah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemazmur menuliskan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Sebetulnya tidak ada satupun kita yang layak naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia, oleh kasih sejati yang kita sudah belajar kemarin, true love, itulah kasih, itulah Allah adalah kasih itu, ya. Itulah yang melayakkan saudara boleh naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya. Nah, orang-orang yang sudah dipilih ini, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan, kita diperhadapkan dengan satu tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hatinya. Nah, kita mampu itu karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Orang yang murni hatinya, artinya tidak ada campuran. Saudara kalau melihat emas murni itu tanpa campuran. Dia murni, emas murni. Nah, emas murni ini untuk mengetahui kemurniannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu
melalui peleburan, dilebur melalui api. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang saya dan saudara ada di kelompok mana? Kelompok jerami, kelompok tanah, kelompok kayu, atau kelompok emas? Ya, dikatakan yang kita baca tadi ayat 4, orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Orang yang bersih tangan, murni hatinya itu orang yang takut akan Tuhan. Takut bukan seperti anak kecil ya, takut pada kamar gelap, takut pada setan, bukan. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Dan ada hasil dari orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan bergaul karib dengan orang itu. Ayat 14, 25 ayat 14 kita baca. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya tidak ada rahasia antara dirinya dengan Tuhan. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dibukakan oleh Tuhan sama dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau melihat satu pribadi yang menuliskan Mazmur ini di pasal 24, yaitu Daud. Ini orang yang murni hatinya. Kita lihat ya, kita lihat dulu di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 24. Hari ini kita belajar dari pribadi Daud, orang yang murni hatinya. Ya, kita sudah baca tadi di dalam ayat emas kita, di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapa orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, kita lihat dari pribadi Daud pada siang hari ini. Saya akan lompat-lompat karena banyak ya. 1 Samuel 24 ayat 11. Nanti saya akan kabarkan kisahnya ini supaya kita lebih mudah mengerti. Ayat 11, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamat tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kisah ini tentang Raja Saul. Kita tahu bahwa Daud adalah menantu dari Raja Saul. Ya, karena iri hati, hanya satu pujian saja. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Hanya satu pujian. Jangan, memang saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini harus memiliki hati yang bijak ketika kita menerima pujian. Kalau kita tidak bijak, bahkan hati kita tidak murni ketika kita menerima satu pujian, yang pertama kita akan menjadi sombong. Yang pertama kita akan menjadi iri hati. Iri hati gandengannya sombong. Saya selalu berkata, virus paling berbahaya itu virus iri hati. Dia lebih berbahaya dari corona. Dia lebih berbahaya dari corona karena iri hati gandengannya kesombongan. Tuhan benci orang sombong. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya karena iri hati, kebencian, kesombongan Saul, dia memiliki rasa benci sama menantunya, yaitu Daud. Dan berulang kali dia ingin membunuh Daud. Bahkan dia dikejar-kejar. Daud harus melarikan diri. Satu peristiwa. Waktu di dalam pengejaran itu Saul dan seluruh pegawainya, seluruh pasukannya tertidur di dalam gua. Ada kesempatan
Ada kesempatan buat Daud untuk membunuh mertuanya. Tetapi tidak. Bahkan pegawainya bilang, Daud, inilah kesempatan kamu, atau aku yang akan melakukannya. Tapi Daud berkata, tidak, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang murni hatinya, dia akan menjaga tangannya. Dikatakan tadi, ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nanti kita belajar bagaimana kejatuhan dan kesuksesan Daud. Sekarang kita belajar dulu tentang Daud, suksesnya Daud pada saat ini dia menjaga hatinya. Dikatakan orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Daud menjaga tangannya. Untuk apa saya membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak berhenti sampai di situ, itu satu kali. Ada yang kedua kali lagi, Daud membiarkan Saul hidup. Kita lompat di dalam 1 Samuel 26 ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Ada kesempatan lagi, bahkan diambil tombak. Ya, saudara, sebetulnya ini satu penghinaan buat Saul. Penghinaan secara halus ya, saudara. Tombak ini berbicara tentang kekuatannya Saul, tetapi diambil sama Daud. Bahkan Daud pun bisa membunuh dengan tombaknya Saul sendiri. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Bahkan pegawainya bilang, ini kesempatanmu. Bukankah dia sudah berbuat jahat? Tetapi sekali lagi, bagaimana kita melihat Daud menjaga tangannya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mari hari ini kita mau menjaga hati. Hati itu sangat penting, saudara. Hati sangat-sangat penting. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain berkata, jagalah hatimu sebaik-baiknya, karena disitulah sumber kehidupan. Saudara, mari saudara dan saya mau belajar untuk menjaga hati. Bahkan firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya yang bersih, selain dengan firman Tuhan. Rajin baca firman, rajin baca, jangan malas baca. Mungkin kita di usia tua, mungkin penglihatan mulai kabur. Bisa kita menggunakan pendengaran. Firman Tuhan bilang, telinga kita, firman Tuhan bilang, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu membaca firman Tuhan. Jangan jemu-jemu dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Jaga hati kita. Hati ini adalah sumber. Saya kasih contoh. Siang hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara tangkap dengan telinga, lalu masuk di dalam pikiran. Dalam pikiran lalu turun di dalam hati. Kalau hatimu murni, hati yang murni, di sana Allah Roh Kudus bekerja. Perkataan firman Tuhan siang hari ini yang kau dengar, di dalam hatimu yang murni, diolah sama Roh Kudus. Ketika itu diolah sama Roh
Kudus naik lagi kepada di dalam pikiranmu, dan pikiranmu akan merintahkan seluruh organ tubuhmu untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati itu paling penting, perbendarahan. Dalam bahasa Ibrani saya suka sekali kata Ibrani, dia memakai kata leb. Leb itu artinya hati, leb itu juga artinya pikiran. Hatimu adalah pikiranmu, pikiranmu adalah hatimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang murni hatinya, murni itu tidak bercampur, di dalam pelayanan pun murni. Pelayananmu murni, firman Tuhan berkata, jangan engkau menaburi ladangmu dengan dua jenis benih. Perintah Tuhan kepada bangsa Israel, jangan pernah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Artinya murni. Jangan taburi ladang pelayanan kita dengan dua jenis. Yang satu, saya melayani. Yang satu, uang. Banyak orang melayani karena uang loh saudara. Jujur, saya menemukan ini banyak. Maaf, saya harus buka ini di hadapan saudara supaya saya berkata seperti ini real. Apakah dapat PK? Ketika ibu pastor menyuruh saya untuk khotbah di rumah kasih, saya katakan tidak dapat PK. PK-mu ada di surga. Saudara, jangan pernah taburi ladang kita dengan dua jenis. Kita itu harus murni. Saya sampai berpikir-pikir, wow, luar biasa ya, dalam hati saya luar biasa. Kenapa? Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, melayani Tuhan. Waktu Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan enggak minta bayaran loh sama Bapak. Bapak, kalau aku menyerahkan tubuhku di atas kayu salib atas perintahmu untuk menyelamatkan orang yang berdosa, Bapak berani bayar berapa saya? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Lalu kita mau hitung-hitungan di dalam pelayanan, bahkan sebaik apapun, sesempurna apapun dalam pelayanan kita itu tidak akan pernah bisa untuk membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Saya menangis, saudara, ketika saya mendengar perkataan seperti itu. Pastor Berta berani kasih saya PK berapa? Rumah kasih cuma pelayanan modulasi. Saya berkata, ya memang kamu tidak dapat apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berkata, saya sampai hari ini saudara, melayani satu gereja. Gereja ini baru mulai dalam pelayanan. 2 tahun saya melayani di gereja itu, pagi, siang, sore. Saya tidak dapat PK, saudara. Yang saya dapat nasi kotak. Setiap kali pulang saya bawa nasi kotak. Tapi saya tidak pernah mengeluh sama Tuhan. Saya selalu ingat ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk Berta, orang jahat, orang berdosa. Tuhan Yesus tidak minta bayaran sama Bapak. Bapak yang menyuruh dia, memerintahkan dia untuk naik di atas kayu salib. Untuk Berta, orang berdosa. Apakah Tuhan minta bayaran? Tidak, saudara. Ada berkat puji Tuhan? Tidak ada berkat puji Tuhan. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Sungguh, saudara, saya melayani di gereja itu sampai hari ini. Ini sudah masuk karena 2 tahun berhenti karena ada corona dan sudah mulai jalan lagi. Saya melayani di gereja itu, gereja Betani. Gereja itu baru mereka merintis.
Pagi saya melayani di sana, siang saya juga karena ibadah 3 kali. Yang saya dapat saudara itu apa? Nasi kotak. Karena saya mau berkata, Tuhan, aku melayani Engkau dengan hati yang murni. Saya tidak ingin menaburi ladang pelayanan saya dengan 2 jenis benih. 1 benih saja, yaitu kemurnian. Apakah Tuhan tinggalkan orang-orang yang murni hati? Tidak. Malah Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang seperti ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara datang ibadah di gereja saudara, dengan datang dengan hati yang murni. Bahkan saudara di dalam gereja saudara akan dituntut loh, memberikan persembahan. Kan ada persembahan dijalankan. Saudara rugi, saudara datang ke gereja itu apa? Saudara harus mengeluarkan uang. Bahkan saudara harus mengembalikan perpuluhan. Tetapi saudara, kalau hatimu murni, engkau akan melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Untuk apa saya memberikan persembahan? Tok Tuhan tidak kelihatan. Pasti yang pakai persembahannya gembalai. Untuk apa saya mengembalikan perpuluhan? Pasti yang pakai perpuluhannya gembalai. Berikanlah sesuatu, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, termasuk ibadah, saudara. Rajin beribadah, bukan supaya saudara dan saya selamat masuk surga, tidak. Rajin beribadah itu karena bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dalam ibadah, dalam doa, dalam firman, dalam pujian, bergaul erat dengan Tuhan. Hanya itu yang saudara dan saya bisa lakukan. Oleh sebab itu, mari kita mau menjaga kemurnian hati ini. Orang yang murni hatinya, apakah dia tidak pernah salah? Pernah salah. Buktinya, Daud. Bagaimana Daud pernah jatuh? Daud pernah jatuh di dalam dosa, yaitu dosa perzinahan, perselingkuhan dengan Batseba. Kita semua tahu cerita itu. Yang dia lakukan sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Kelicikan. Dia membunuh Uria, dia tidak perlu pakai tangannya, tapi dia pakai tangan orang lain. Dia taruh Uria di medan peperangan yang paling depan. Lewat jalan itu, Uria mati. Dan sebelum Uria mati pun, Uria pulang ke istana, pulang ke Yerusalem, pulang ke istana, dikasih minum anggur sama Daud. Dikasih minum anggur, saudara, sama Daud. Supaya apa? Dia mabuk. Orang mabuk itu tidak sadar. Sengaja dia suruh pulang si Uria. Dari medan peperangan dia suruh pulang, terus dia mau suruh pulang untuk tidur di rumahnya. Tidur sama Batseba. Tapi Uria adalah hamba yang setia. Dia berkata, tidak tuanku, aku akan tetap di sini, di Yerusalem, di istana. Masakan teman-temanku berperang, saya tidur dengan istriku. Itu kelicikan Daud. Untuk apa? Dia mau menutupi. Dia mau menutupi karena Batseba sudah hamil. Bagaimana bisa Batseba hamil sedangkan Uria ada 3 bulan di dalam peperangan? Peperangan waktu itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Uria tidak tidur kok dengan istrinya, kok bisa hamil? Siapa yang hamili dia? Untuk menutupi, dia panggil Uria pulang, dia suruh untuk tidur dengan istrinya. Tapi Uria tidak mau, gagal rencananya karena Uria tidak mau pulang. Uria tidak pulang. Terus ya apa? Gagal rencanaku untuk menutupi kehamilan Batseba. Muncul lagi kejahatan yang lain. Taruh Uria di medan peperangan. Kirim surat kepada Yoab. Yoab taruh Uria di medan peperangan. Itu penipuan. Firman Tuhan tadi bilang bahwa yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, menyerahkan diri berarti dia sadar apa yang dia lakukan, apa yang Daud lakukan itu sadar dia, dalam keadaan sadar dia menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bagaimana dia di awalnya luar biasa menjaga
hatinya. Dia tidak mau balas apa yang namanya kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Tetapi ketika sudah ada di zona nyaman, dia jatuh di dalam dosa karena ada di zona nyaman. Semua orang pergi berperang, dia tinggal di Yerusalem. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, dia harus ikut bersama dengan Yoab untuk berperang. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tinggal di Yerusalem, dan di Yerusalem itulah di mana iblis mulai menggoda dia. Jangan salahkan setan, jangan salahkan iblis. Dari dulu setan iblis sudah salah. Tidak perlu saudara dan saya salahkan, tapi salahkanlah diri kita. Kenapa saudara dan saya tidak mampu berkuasa atas dosa? Firman Tuhan berkata kepada Kain, Kain, sesungguhnya dosa sudah mengintip di balik pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudaraku, kadang-kadang kita, oh ini salahnya setan. Kenapa setan? Yang introspeksi diri. Kenapa kita mau? Oleh sebab itu, perlu sekali saudara dan saya menjaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara dan saya lakukan, itu sungguh-sungguh murni. Tidak bercampur. Sangat mudah iblis. Kenapa? Sangat mudah iblis untuk menggoda kita, menjatuhkan kita, dan kita jatuh di dalam perangkap dia. Karena saudara dan saya tidak menjaga hati. Hati ini sangat penting. Itulah Daud. Dia jatuh di situ dan luar biasanya. Bukan hanya itu, dia pernah jatuh dalam kesombongan pun dia pernah jatuh. Dia menghitung tentara. Dia ketakutan dan dia menghitung tentara. Yoab berkata, untuk apa Tuanku Raja melakukan ini? Tetapi orang yang murni hatinya, tadi saya sudah berkata, orang yang murni hati bukan dia tidak pernah salah. Tetapi orang yang murni hatinya, ketika dia salah, ketika dia ditegur, ketika dia ditemplak, mungkin itu lewat firman Tuhan, mungkin itu lewat orang lain yang Tuhan pakai, dia bertobat. Daud bertobat ketika Nabi Nathan sahabatnya, Nabi Nathan datang, Tuhan yang suruh datang kepada Nabi Nathan, disuruh Tuhan datang kepada Daud. Untuk apa? Untuk mengingatkan Daud. Dan apa reaksi Daud? Dia bertobat. Bahkan di dalam Mazmur juga dia katakan, jangan kiranya Tuhan engkau mengambil rohmu yang teguh daripadaku. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah salah. Bagaimana pengakuan dosa Daud? Jangan kiranya engkau mengambil rohmu yang teguh, tetapi kasihanilah aku Tuhan, dan tahirkanlah aku dari segala dosa-dosaku. Saudara dan saya hari ini mungkin pernah ada seperti Daud. Mungkin kita tidak berzina seperti Daud, kita melakukan perbuatan yang lain. Hari ini pun Tuhan mau berkata, aku tidak menghukummu nak. Kasih karuniaku adalah modalmu untuk engkau kembali. Hari ini kasih karunia Tuhan adalah modal kita kembali lagi. Jaga hati. Tuhan, aku sudah gagal menjaga hatiku. Tuhan tolong saya. Roh Kudus tolong mampukan. Saya berkata seperti ini bukan sudah saya sempurna, tidak. Saya belum sempurna, tetapi saya belajar dari hari ke hari. Oleh pertolongan Roh Kudus di dalam saya dan Roh Kudus di dalam saudara adalah roh yang sama. Kita punya Tuhan Yesus yang sama, kita punya Allah Roh Kudus yang sama. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya mampu jaga hati kita dengan kemurnian sesuai dengan tema kita di bulan Maret, pure, pribadi yang murni. Kita sudah belajar, kita melewati tentang true love, kasih. Bahkan sebelumnya kita sudah belajar tentang my identity. Identitas kita adalah orang pilihan yang sudah dipilih Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan bukti saudara dan saya adalah orang pilihan hidup di dalam kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dia mengasihi sesamanya.
dia akan menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang murni hati, tadi saya juga berkata, bukan orang yang tidak pernah salah, pernah jatuh, tetapi saya mau berkata, ingat baik-baik, catat baik-baik. Kasih karunia Tuhan adalah modal saudara dan saya hari ini berbalik di jalan Tuhan dan berkata, Tuhan tolong pulihkan. Tuhan tidak pernah membuang saudara dan saya. Tuhan sangat percaya saudara dan saya, oleh kekuatan Roh Kudus, biar tak orang jahat, biar tak pendosa, oleh kekuatan Roh Kudus, anakku pasti mampu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dengan apa saudara dan saya mau balas cinta kasih Tuhan? Kita selain kita mau setia ibadah, setia berdoa, setia baca firman, setia melakukan firman. Ketika kita setia melakukan semuanya itu, saudara dan saya semakin hari semakin akan dibawa oleh Tuhan kepada satu kemurnian hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara dan saya tentu ingin bukan hanya kita, tapi keturunan generasi kita melihat menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ayat 6 tadi hasilnya, itulah angkatan orang-orang yang 24 ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Selah. Ayat di atasnya, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dialah yang menerima berkat. Siapa yang menerima berkat dan mendapatkan keadilan dari Allah? Yaitu orang yang murni hatinya. Apakah hanya pribadinya, dirinya sendiri? Tidak. Ayat 6 berkata, itulah angkatan-angkatan. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Angkatan di situ apa? Di terjemahan lain memakai bahasa kita memakai kata angkatan, orang-orang, tetapi terjemahan lain memakai generasi. Artinya generasi saudara dan saya tidak akan pernah terputus di hadapan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau belajar ya. Tidak hanya saudara, tetapi saya biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami diingatkan lagi untuk kami berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang murni. Kami boleh menjadi satu pribadi yang murni Tuhan. Ketika kami ini memiliki hati yang murni, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan, itu akan berdampak ketika kami di hadapan sesama. Artinya Tuhan, kami tidak ada kemunafikan di dalam hidup ini, tetapi sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong bantu kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami teringat dengan Bunda Sandra Gebitoar. Tuhan menolong Bunda Sandra Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dia dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan menjamah batuknya Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh belas kasihan kemurahan Tuhan, batuk dari Bunda Sandra disembuhkan dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus juga Tuhan membuat normal tekanan darahnya Tuhan. Tekanan darahnya dibuat Tuhan normal dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah Bunda Sandra. Kesembuhan boleh menjadi milik Bunda Sandra Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kuatkan hati Bunda Sandra. Dia tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia senantiasa tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, karena kami percaya di balik pengucapan syukur Tuhan menyediakan mujizat di sana. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa pada siang hari ini untuk kebenaran firman Tuhan dan buat kesembuhan Bunda Sandra Gebi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke Shalom.